Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, sedulur-sedulur, khususnya kepada dulur-dulur Waring Alus dan khususnya kepada sahabat-sahabat YouTube dimanapun Anda berada yang kami hormati, semoga kita semua dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah, dan dalam petunjuk Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, dulur-dulur semuanya, pada kesempatan kali ini saya ada rasa untuk meng-share atau membagikan atau mengijazahkan suatu amalan. Ini amalan banyak dimiliki oleh para ulama. Para ulama banyak sekali yang mempunyai amalan ini. Amalan ini namanya amalan 1000 karomah. 1000 karomah. Amalan 1000 karomah ini bisa digunakan untuk apa saja kecuali untuk kejahatan. Untuk maksiat itu tidak akan berfungsi, tapi harus digunakan untuk kebaikan. Bisa digunakan untuk apa saja sesuai kerentek hati masing-masing. Bisa digunakan untuk mengobati orang sakit, bisa digunakan untuk bisa digunakan untuk mengembalikan santet, bisa digunakan untuk melawan orang-orang zalim, bahkan bisa digunakan untuk menggendam seseorang, tapi gendam ini digunakan untuk gendam yang baik atau putar giling yang baik. Misalnya ada orang hilang, tidak tahu jalan, tidak tahu arah, digunakan ilmu ini, insya Allah dengan izin Allah dia akan pulang, dia akan tahu jalan kembali. Bisa juga digunakan untuk mengembalikan barang yang hilang. Nanti amalannya dibaca, terus diniatkan di dalam hati, barangnya bisa kembali. Apa amalannya? Amalannya cukup mudah, dari Al-Quran. Ayo tirukan saya semuanya, tirukan saya, sahabat-sahabat YouTube juga tirukan saya. Ini jangan pernah menganggap saya guru, karena saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya membagikan atau meng-share ilmu yang Allah titipkan kepada saya, karena saya merasa sekarang sudah waktunya saya menyebarkan ilmu yang sudah Allah titipkan kepada saya. Saya tidak bisa apa-apa, yang bisa apa-apa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. La ya'lamun. La ya'lamun. La yatakallamun. La yatakallamun. La yubsirun. La yubsirun. Saya ulangi. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. La ya'lamun. La ya'lamun. La yatakallamun. La yatakallamun. La yubsirun. La yubsirun. Saya ulangi sekali lagi biar jelas. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. La ya'lamun. La ya'lamun. La yatakallamun. La yatakallamun. La yubsirun. La yubsirun.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan qabiltu kelawan hak Kelawan hak lan sempurna lan sempurna kesempurnaanipun Gusti Allah kesempurnaanipun Gusti Allah lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya kaifiyahnya, bagaimana cara mengamalkannya. Jadi sanad ilmu ini jelas, tapi yang mengijazahkan kepada saya tadi saya komunikasi, beliau tidak mau disebut namanya, tapi sanadnya sampai kepada Syekh Ahmad At-Tijani. Syekh Ahmad At-Tijani berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani insya Allah sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bisa sampai kepada Nabi Khidir alaihi salam. Biar kita mantap mengamalkannya. Ini sanadnya insya Allah sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kaifiyahnya bagaimana kita cara mengamalkannya, cukup mudah. Untuk penyatuan kita khususan kepada sahibul ijazah. Kalau panjenengan sedoyo ijazah melalui saya, sampean khususan sahibul ijazah nama saya, nama saya Ahmad Faizin. Terus kirim Fatihah 7 kali. Khususan sahibul ijazah, sahibul ijazah Al-Fatihah, dibaca Al-Fatihah 7 kali. Kemudian amalan tadi summun umum la yarji'un la ya'lamun la yatakallamun la yubsirun, dibaca tahan nafas 3 kali. Dibaca tahan nafas 3 kali. Disimpan di perut, terus membaca summun umum la yarji'un la ya'lamun la yatakallamun la yubsirun 3 kali, tahan nafas. Waktunya bebas, dengan bisa setiap hari, misalnya setiap hari bebas, atau malam apa bebas waktunya, tidak ditentukan. Mau setiap setelah sholat fardu bagus, atau setiap sholat subuh bagus, setiap selesai sholat maghrib bagus, waktunya bebas. Nah, untuk menggunakannya bagaimana? Ini kalau sudah menyatu kita tahunya bagaimana. Kalau ilmu ini ilmu 1000 karomah, asma 1000 karomah ini sudah menyatu dalam tubuh kita, bisa dites. Kita lewat depan anjing yang galak, misalnya lewat depan anjing yang galak. Kalau kita lewat depan anjing itu, anjing sudah tidak menggonggong, itu sudah masuk ilmu itu dalam diri kita. Atau kita mencari tawon. Nah, tawon kita niatkan baca amalan itu dulu, terus kita niatkan setelah membaca itu amalan itu 3 kali tahan nafas, kita pegang tawon, diniatkan supaya tawon tidak menyengat kita. Nah, kalau tawon itu tidak menyengat kita, berarti ilmu itu sudah masuk dalam diri kita. Tapi kalau masih menyengat, itu berarti belum menyatu, belum menyatu. Jadi perlu diamalkan lagi. Tapi ini waktunya bebas, nggak ada ketentuan waktunya kapan. Untuk digunakan untuk apa, silahkan sesuai kerentek hati. Untuk mau tahu yang gaib juga bisa, sesuai kerentek hati. Namanya juga asma 1000 karomah, bisa digunakan untuk 1000 macam kebaikan. Yang penting kebaikan, kalau kejahatan tidak bisa. Nah, itu insya Allah sudah mudah, Ya, insya Allah ya. Itu cara mengamalkannya. Ini enak, ilmu nggak memberatkan, nggak perlu puasa, nggak perlu tirakat apa-apa, cuma tirakatnya tahan nafas, cuma dibaca 3 kali. Insya Allah nanti kalau sudah masuk ke dalam diri kita, sudah mempunyai asma 1000 karomah,
nanti sesuai kehendak hati kita mau apa digunakan untuk apa, insya Allah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting satu, niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ridho dan izinnya Gusti Allah untuk mengamalkan ilmu ini supaya ilmu ini masuk ke dalam diri kita. Yang utama itu, untuk mengamalkan ilmu hikmah itu harus yakinnya kepada Allah itu full. Kalau yakinnya kepada Allah kurang full itu masuknya sulit. Yakinnya kepada Gusti Allah harus penuh, harus yakin penuh. Kuncinya untuk mengamalkan ilmu hikmah itu harus yakin kepada Allah, memohon ridho, memohon izin kepada Allah supaya ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Ini banyak ulama yang punya asma ini, asma 1000 karamah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu, kita sudah paham. Kalau belum paham, nanti di Facebook saya cantumkan nomor WA, atau nanti WA-nya admin nanti bisa konsultasi, kita bisa konsultasi atau komen di situ. Insya Allah nanti kita bisa jawab, kita bisa diskusi bersama, insya Allah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata, banyak kekurangan dalam saya menyampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Tetap di channel kami, channel Woleng Halus, Woleng Kanjeng Sunan sing eling lan waspada. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.